Pada materi ketiga kali ini, materi disampaikan oleh kelompok 1, yaitu pembahasan mengenai pengertian film sebagai komunikasi massa, film realitas sosial, imajinasi dan pengantar film, jenis-jenis film, dan sejarah perkembangan film di dunia dan di Indonesia. Yang pertama, pengertian film. Film adalah proses penggabungan unsur antara gerak dengan cahaya melalui alat khusus yaitu kamera. Film merupakan salah satu dari sekian bentuk media massa yang mampu memberikan nilai hiburan pada masyarakat di saat banyak beban dan pikiran dengan tujuan menghilangkan penat. Film sebagai media komunikasi massa itu karena film memberikan informasi lewat visualisasi. Nah, biasanya itu menghasilkan dan mendistribusikan berita, konten, hiburan, visual, dan produk budaya lainnya. Nah, dalam kapasitasnya sebagai media yang mempresentasikan dan mengkonstruksi realitas, film ini bukan hanya dapat mempengaruhi sikap, tetapi mengubah pola pikir dan ideologi masyarakat. Nah, dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat, sutradara menggunakan imajinasi dan pengantar film untuk mempresentasikan satu pesan melalui film tersebut dengan unsur-unsur yang menyangkut eksposisi. Jenis-jenis film ada 3. Yang pertama, film dokumenter, yang kedua film fiksi, yang ketiga film eksperimental. Film dokumenter itu berdasarkan kisah nyata yang ada biasanya yang ada videonya aslinya. Yang kedua itu film fiksi, yaitu film karangan yang dibuat oleh penulis. Bisa berupa dari novel, bisa jadi film, atau emang karangan dari sutradaranya atau penulisnya. Nah, kalau eksperimental itu dipengaruhi oleh insting. Nah, ada yang bertanya tentang apa perbedaan film action dan film eksperimental, karena kayak hampir mirip gitu. Dan presentator menjawab bahwa film action itu nama genrenya, sedangkan eksperimental itu jenis filmnya. Nah, biasanya eksperimental itu sulit dipahami filmnya karena dilihatnya itu dari eksplorasi bentuk. Persamaan antara film action sama film eksperimental itu, mereka sama-sama memiliki plot. Nah, film ditemukan sekitar abad ke-19 sampai saat ini. Film terus mengalami perkembangan yang begitu pesat, ditambah lagi dengan canggihnya teknologi di zaman sekarang. Pada awalnya, film Edition dan Lumiere merupakan sebuah film yang memiliki durasi yang singkat dengan proses perekaman gambarnya yang diambil menggunakan frame atau bingkai secara statis, atau kamera tidak bergerak sama sekali, dan tidak ada proses penyuntingan dari hasil gambar yang sudah direkam. Jadi awalnya tuh cuma difoto lalu dijadikan satu gerakan yang kaki kuda itu, terus si fotonya itu dijadiin film gitu. Jadi filmnya cuma singkat doang gitu. Nah, selanjutnya Stanley J. Baran menunjukkan bahwa di Indonesia film pertama kali diperkenalkan pada 5 Desember pada 1900 di Batavia, sekarang yang dikenal dengan nama Jakarta. Pada masa itu, film dikenal di Indonesia sebagai sebuah gambar ideop. Film yang pertama kali dipertontonkan ialah sebuah film dokumenter yang menceritakan tentang perjalanan Ratu dan Raja Belanda di Den Haag. Sejarah juga mencatat bahwa film Indonesia juga diimpor dari industri film yang ada di Amerika. Ada yang bertanya tentang film di Indonesia itu yang beredar itu pada tahun 1926, tapi di materi dijelaskan bahwa film pertama yang ada di Indonesia kan kalau dari sumber lain itu berjudul Lutung Kasarung, tapi pemateri menjelaskan bahwa film di Indonesia itu
Yang pertama kali itu adalah film dokumenter yang bercerita tentang perjalanan Ratu dan Raja Belanda di Den Haag. Nah, pemateri menjelaskan bahwa pada tahun 1920 itu film yang pertama kali dipertontonkan di Indonesia itu film dokumenter yang berjudul Perjalanan Ratu dan Raja Belanda di Den Haag. Nah, sedangkan film yang diproduksi pertama kali di Indonesia itu pada tahun 1926 dengan judul Lutung Kasarung. Ada juga yang bertanya tentang tahun berapa pertama kali film yang berwarna. Kan awal mulanya itu film tuh putih abu-abu. Nah, dan pemateri menjawab itu film pertama kali yang berwarna pada tahun 1968. Ada juga yang bertanya kenapa semua orang nggak nerima pesan di dalam film. Jawaban singkatnya karena imajinasi orang yang berbeda-beda dan persepsi orang juga selain persepsi orang juga film itu sebuah seni. Jadi pemikiran produser atau pembuat film itu beda-beda. Mungkin menceritakan pengennya kemana, arahnya kemana, pesan disampaikannya seperti apa, itu berbeda-beda. Jadi gimana orang dapat masuknya aja gitu. Tanya selanjutnya itu sesi kedua, yaitu siapa aja yang terlibat di bagian perfilman katanya. Nah, banyak ya yang terlibat dalam perfilman, bisa produser, ada penulis, pemeran, sinematografer, penyunting, editing, dan lain sebagainya. Lalu ada yang bertanya, sineas itu apa sih? Jadi, sineas itu orang yang ahli dalam pembuatan film. Misalnya seperti produser, sutradara, seperti itu. Baiklah, cukup sekian learning journal pada pertemuan minggu ketiga dari saya. Dan see you in the next video.